doa dari Syed Ahmad itu, ya beliau lebih tahu karena saya itu tidak mendampingi beliau. Sayang saya tidak mendampingi beliau. Mungkin kalau mendampingi lebih tahu secara detail. Tapi itu husnul dzan beliau silaturahmi. Itu ada hadis barang siapa yang silaturahmi kepada ulama, lebih-lebih kepada hak itu dimudahkan oleh Allah segala macam urusannya. Ya, rezekinya tambah lancar. Ya mungkin cita-citanya mungkin dikabulkan oleh Allah. Baswedan, sama-sama ikut. Sama-sama lihat ini Banu. Anies Baswedan 2024 Indonesia Presiden. Masya Allah. I love you, Anies Baswedan. I love you, Anies Baswedan. Good. Anies, next president. Alhamdulillah. I love you, Indonesia. I love you, Indonesia. Cinta dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada hati-hati kita semua, walaupun kita telah terpisah ribuan tahun lamanya. Salah satunya adalah melalui pecinta beliau yang utama, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan bagaimana mencintai baginda Nabi dengan kecintaan yang sesungguh-sungguhnya, mulai salawat yang beliau ajarkan, melalui amal, melalui keteladanan yang beliau tunjukkan, mulai ilmu yang beliau sampaikan, dan juga mulai murid-muridnya yang beliau tumbuhkan. Sungguh tergeraknya hati-hati kita ini berkumpul pada hari ini. Bahkan ada yang berangkat berhari-hari yang lalu, menginap berhari-hari menjelang hari ini. Buka Google, ternyata Masya Allah tidak ada, mungkin pemimpin seluruh dunia hanya beliau. Hanya beliau satu-satunya gubernur dalam 1 tahun mendapatkan penghargaan antara 63 sampai 65 penghargaan. Ini kalau nggak ganteng prestasinya apa namanya? Sekarang kalau dalam 1 tahun nggak usah sampai 70, 60 saja, 60 penghargaan dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun sudah berapa? 300 penghargaan. Mungkin seluruh dunia nggak ada, hanya beliau. Kita doakan insya Allah barokahnya sholawat, barokahnya habaib, insya Allah hajatnya kita semua, terutama mengantarkan beliau seperti yang tadi sholawat yang saya baca. Insya Allah Allah yang suruh fintikhabil amah fil amil qabilah menjadi presiden yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid, ya pandangan beliau itu cinta kepada pemimpin atau calon pemimpin yang senang kepada umat, yang melayani umat. Mungkin Syed Ahmad itu tahu bahwa Pak Anies itu sosok pemimpin yang senang kepada umat, toleransi, ya, bermoral tinggi, sabar, tabah. Mungkin beliau tahu, lebih tahu daripada saya, begitu. Oh, Masya Allah, itu beliau adalah, ya, di samping pewaris ilmu Nabi, pewaris ilmu dari ayahanda beliau Syed Muhammad ulama alam besar. Syed Ahmad itu Insya Allah beliau juga menerus perjuangan Syed Muhammad ulama besar, ahli hadis. Beliau cinta kepada umat, cinta kepada tamu-tamu Allah. Ya, saya kira di Tanah Suci itu kan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi Mas Hadi lupa juga ini anak UIN ini bahwa yang menentukan itu kan kemenangan Allah. Walaupun Allah itu juga tidak hanya di Tanah Suci, ada juga di mana-mana. Tetapi saya kira doa juga tidak bisa kita lupakan, karena doa ini juga akan membuat hatinya semakin kuat. Ya, kalau ada yang mengganggu juga semakin mantap untuk menghadapinya. Karena bagi kami memajukan Mas Anies
itu bukan perkara yang mudah, melalui proses yang panjang, melalui seleksi yang ketat, dan pilihan kami kepada Mas Anies adalah pilihan yang terbaik. Kedekatan Anies Baswedan dengan ulama Makkah bertemu Sayyid Ahmad Al-Maliki. Dikutip dari Probolinggo, Anies Rashid Baswedan pergi haji ke Tanah Suci. Selama di Arab Saudi, dia disambut putra mahkota Sang Raja Pangeran Mohammed bin Salman MBS. Bahkan pertemuannya diposting di media resmi Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, ada yang lebih membanggakan. Seorang ulama karismatik yang tersohor di tanah Arab, Sayyid Ahmad Al-Maliki, ikut menyambut kedatangan Anies Baswedan. Mereka bertemu di kediaman sang ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Terlihat video yang viral di beberapa platform media sosial. Sang ulama sempat melepas kopiah yang dipakai Anies, kemudian mengelus ubun-ubunnya sembari memanjatkan doa. Setelah selesai mendoakan Anies, Sayyid Ahmad Al-Maliki lantas meniup kening sang mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Probolinggo, Kiai Haji Nizar Irsyad, juga ikut berkomentar atas kedekatan Anies Baswedan dengan ulama besar di Arab Saudi. Katanya, hal yang dilakukan calon Presiden Anies Baswedan dinilainya berdampak positif untuk kemajuan bangsa. Siapapun itu, jika dekat dengan ulama merupakan hal yang positif, tuturnya. Kiai Nizar belak-belakan bahwa dia mendukung siapapun calon pemimpin yang dekat dengan ulama. Bahkan secara pribadi dia tidak akan pernah mau mendukung pemimpin yang tidak dekat dengan ulama. Harapan kami, siapapun Presiden 2024 yang ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga membawa manfaat dan kemaslahatan berkah bagi agama, bangsa dalam kesatuan NKRI yang bermartabat dan berkemajuan, harapnya. Sementara itu, pengasuh Ponpes Anwarul Maliki Pasuruan Kiai Haji Abdullah Munif Ma'ruf menyambut positif atas sikap Anies Baswedan yang menunjukkan kedekatannya sebagai seorang calon pemimpin negeri dengan ulama tersohor dunia. Kata Kiai Munif, pemimpin memang harus mendekat ke ulama. Selain minta doa, juga butuh petunjuk supaya dalam memimpin mendapat bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Munif mencoba menafsirkan gestur tubuh keduanya yang khas dengan orang mohon restu dan memberi restu. Saya kira sama ketika kandidat lain bersilaturahmi ke beliau. Saya ingat betul yang didawuhkan beliau kepada Pak Anies. Kalau jadi harus alhamdulillah, kalau gak jadi juga harus alhamdulillah. Karena kehendak Allah pasti yang terbaik, tuturnya. Dia pun menegaskan bahwa ulama Nahdliyin tidak bisa dipisahkan dengan sosok Sayyid Ahmad Al-Maliki dan ayahandanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan nasab ilmu, riwayat dan sanad keilmuan NU bersambung dari Mbah Hashim ke Sayyid Alwi Al-Maliki, katanya.